Kak mau Gitu. tanya lagi Kak. Boleh, boleh, silakan. Tadi kan judulnya kan benefit kuliah di CUF. Ya, Kalau untuk benefitnya setelah lulus gitu gimana Kak? setelah lulus. Set- Misalnya kan saya lihat di websitenya yang lulusan Korea Terapan juga bisa jadi pengajar gitu. Atau bisa bekerja di perusahaan Korea gitu. Gak harus kerja di pabrik itu kan mungkin bisa ya Kak ya? Gak harus kerja eh kasar gitu. itu ada sih teman kita yang tadinya kerja di pabrik, terus dia E7, sekarang jadi penerjemah di Yuksam Building. Dia ngurus-ngurus event eh, konser Korea Indonesia gitu. Tapi belum lulus. Jadi begini Mas, urusannya nanti sama visa Mas. Balik Jadi lagi Mas Mas maaf Mas Ahwan ya. Balik lagi ke iya, itu ke connecting Mas. Jadi manfaatin kalau kuliah di CUBS ini nyari connecting yang luas gitu. Teman-teman sebanyak mungkin intinya gitu. iya tapi kalau visanya tetap E9 ya nggak bisa. Kan bisa diganti ke E7. Makanya nanti urusannya sama visa juga. Mm-mm. Jadi nanti ada teman-teman ada apa namanya ya, kalau sudah bisa ganti visa, misalkan mau re-entry ya, terus habis itu ganti visa karena persyaratan untuk ganti visa itu kan 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi nanti ada namanya kelas skip juga untuk apa, untuk tambah-tambah poin. Nanti sambil jalan lah gimana kalau ini Mas Chua kan juga lagi proses ikut KIP, ikut Korean Immigration Program Iya. untuk nambah-nambah poin. Saya pun juga, saya pengen ganti visa itu juga saya aja contohnya. Saya itu ikut program KIP ya, Korean Immigration Integration Program. Jadi di situ ada level 1 sampai level 5 gitu. Jadi saya ikut itu. Saya pengen pindah E7 gitu. Kan saya dulu, saya ini baru pertama kali ke Korea. Tapi karena kemarin corona itu ada bonus 1 tahun ditambah apa ya, masa tinggalnya di Korea. Jadi kalau kita E9 itu kan total 4 tahun 10 bulan ya. Karena ada tambahan visa corona 1 tahun, jadinya 5 tahun 10 bulan. Nah, saya sudah memenuhi syarat untuk 5 tahun, 5 tahunnya itu. Nanti begitu 5 tahun, saya pengen nyoba ngajuin visa E7. Bisa nggak? Periode pertama ini langsung ganti visa ke E7. Nah, tujuannya apa? Oh, ini dulu. Jadi, ketika nanti kita mau berpindah visa ke E7, ijazah CUF ini nanti bisa menambah poin teman-teman. Jadi bisa menambah 10 poin gitu. Kalau misalkan kalau yang diperlukan untuk ganti visa dari S9 ke E7 itu perlu 70 poin ya. Jadi ijazah CUF nanti bisa nambah 10 poin. Katanya ini saya sudah konsultasi ke imigrasi, di imigrasi Changwon terdekat sini. Katanya kampus kita itu bisa nambah 10 poin. Ditambah lagi poin-poin yang lain nanti. Nanti bisa konsultasi atau japri lah untuk itu ke saya, nggak apa-apa. Tapi kan jangkauannya masih panjang, kalian semua. Jadi itu. Nah, salah satu benefitnya itu satu bisa menambah poin kalau ingin ganti visa ke E7. Nanti kalau sudah ke E7, akan banyak di grup juga itu nanti share dari teman-teman untuk lowongan pekerjaan, misalkan lowongan untuk penerjemah, lowongan untuk kerja di perusahaan, yang nggak jadi kuli lah ya, nggak jadi pekerja kasar lah ya. Nanti bisa pindah ke itu. Salah satu tujuan saya itu juga itu. Yang kedua, saya juga pengen ngajak keluarga saya ke sini, misalkan pergi haji dari sini. Karena kalau dengan ngantri dari Indonesia itu kan antriannya panjang. Nah, kalau saya bisa membawa dengan keluarga saya ke sini dengan visa E7, nanti bisa haji dari sini kan gitu. Salah satu benefitnya begitu. Mm-mm. Dan banyak benefit yang lain ini mau habis waktunya. Iya. Udah ya teman-teman berarti ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Lalu Oke. melanjutkan untuk yang KIP itu bisa disambi sambil kuliah ya Kak ya? Bisa, Itu saya juga lagi online. level 5 ini. Itu online juga Kak? Apa gimana?
Atau Ada lewat yang online, ada yang offline. Gini, Mas Joa, Masnya kan tadi kan misalkan kita nggak mencapai nilai kan beasiswa kita dicabut ya. Misalkan dalam semester satu ini nilai kita nggak mencukupi kan, otomatis beasiswa kita kan dicabut kan. Betul. Berarti kita bayar 100%. Nah, Ya, kalau di semester 2 kita bisa memenuhi nilai lagi, apakah masih bisa ngikutin beasiswa yang pertama lagi atau enggak? bisa bisa Itu dapat. sih. Pokoknya kalau Oh, setiap bisa dapat. semester nilainya di atas 1,5, kita berhak mendapatkan beasiswa di semester Oh. selanjutnya. Iya, tapi tetap daftar lagi kayak dari awal gitu. Tetap Ya, ngajuin aplikasi lagi. tetap. Itu pengajuan beasiswa itu nantinya kita setiap semester, satu semester sekali pengajuan kayak. Pengajuan. Ya, Ya, jadi ya. nanti semester depan teman-teman juga ngisi formulir lagi, bayar yang 40.000 lagi kayak gitu. Nanti setiap Hmm. semester kayak gitu. Izin bertanya Kak, Boleh? Misalnya enggak? ini ini saya kan dari Pising kayak Hmm. dari kan kalau Pising liburnya itu kan nentu kayak Hmm. pulangnya pulangnya gak tiap hari di jam 3 sore atau jam 4 sore gitu. Kira-kira waktu fleksibelnya gitu Kak, waktu fleksibel buat belajarnya gitu, buat itunya jam berapa itu Kak kalau buat Pisingnya? Kalau waktu belajar nanti masnya yang nentuin mas. Kira-kira masnya Hmm. bisa belajarnya di jam berapa nih? Ya kan hari ini bisa belajarnya dari jam 10 sampai jam 11, ya udah di waktu itu. Itu dari satu minggu berapa kali pertemuan tuh Kak? Kalau misalkan saya ngambil 3 pelajaran nih, apa semester ini ngambil 9 SKS Kak. Ya, Berarti saya itunya berapa satu kali pertemuan berapa jam itu Kak? oke. Biasanya gini mas, kalau misalkan satu pelajaran yang bobotnya 3 SKS itu, nanti Hmm. waktu belajarnya atau kita waktu nonton videonya itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi masnya tinggal dihitung-hitung aja tuh. Kalau misalkan masnya ngambil 3 pelajaran doang, berarti 1 minggu nanti keluar 3 pelajaran doang nih mas. Berarti Dari, ada dari 6 jam kira-kira. Nah, oh, tinggal di dalam 1 minggu itu masnya bagi-bagi aja waktunya. Misalkan hari ini 1 jam, besok 1 jam, kan gitu bisa ya. oke siap Kak. Makasih Kak. Kayak gitu Ini ya. Kak buat nanti kan tanggal 26 pembayaran terakhir Kak ya. Ya, Nyampe jam berapa itu Kak? itu biasanya sampai jam 9 malam doang sih. Jam 9 malam. Hmm. Oh, Atau misalkan teman-teman punya halangan di waktu itu, besok dikumpulin aja di satu orang. Yang minta bantuan siapa gitu bayarin. Tapi harus ngabarin di awal-awal kayak gitu ya, biar bisa dibantuin sama temennya. oke siap Kak. Tapi itu yang buat beasiswa itu semuanya dapat itu Kak buat semester ini gitu. Kalau Apa semester 1 semuanya dapat. semuanya dapat? Nah, nanti kalau buat Oh, semester 2-nya tergantung teman-teman nilainya bagus nggak. Nilainya di atas 1,5, ya nilai IP-nya di atas 1,5 apa enggak. Kalau di bawah 1,5 teman-teman nggak bisa mendapatkan beasiswa yang 50%. Itu artinya harus bayar full 80.000 per SKS-nya gitu. berarti nih Kak, kalau buat semester awal yang SKS doang apa bayar ada tambahan lain gitu, bayaran-bayaran ini itu gitu. Harusnya itu doang sih, selain ada Itu doang. yang 40.000 itu ya. Hmm. Tinggal bayar biaya kuliah aja yang apa sih namanya, ngikutin teman-teman ngambil berapa SKS gitu. Berarti kalau misalkan 15 SKS, teman-teman bayarnya cuma 600.000 doang. Di luar yang 40.000 Oh gitu. gitu.
Makasih Kak. Oke. Enggak, dia kan katanya tadi nanya kemarin kan ngumpul ijazah asli, bisa Ah, diambil lagi kapan ya gitu. oh, itu nanti di pihak kampus yang ngurusin itu nanti. Dikirim ke Oh, alamat yang tertera nanti. Dibalikin lagi. diumumkan, Mas. Nanti pasti ada pengumuman dari Bu Ana. Itu sekitar 1 bulanan kalau nggak salah sih dari Oke, pengumpulan. oke, oke, siap. Mas Awan, Kak izin bertanya Kak, boleh, silakan. apakah ada wajib pertemuan gitu Kak? Wajib Pertemuan. apa? Maksudnya wajib belajar di kampus gitu, apakah ada Kak? Oh, itu nggak ada kalau di kita, Mas. Nggak ada. Tapi kalau misalkan ujian, Masnya tuh harus on time. Oh, Jadi ujian berarti di sini berkira semester Pak. yang terjadwal itu ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Kalau belajarnya itu fleksibel, teman-teman gimana ngatur waktunya gitu. Tapi kalau ujian, kalau misalkan jadwalnya jam sekian, harus jam sekian. Kalau misalkan teman-teman kerja yagan misalkan atau masih melaut, ya teman-teman harus ngajuin satu surat. Nanti ada satu surat Hmm. yang menandakan teman-teman kerja di waktu tersebut, kayak gitu. Jadi nanti bisa meminta waktu ujian yang baru, entah paginya atau kapan teman-teman mintanya, kayak gitu. Jadi schedule jadwal ujiannya. Jadi gitu ya. Atau Gini mas, kalau misalnya kita ya, kan di Korea, kalau kita kuliahnya ngambil bahasa Inggris, nanti untuk pengajarnya itu pakai bahasa Korea atau bahasa Inggris nanti ya? tentu saja bahasa Korea karena kita di kampus Korea. Ah, oh, Ya. aku kira kan kalau kita semua kita ngambil bahasa Inggris, nanti kan pengajarnya kan penuturnya juga pakai bahasa Inggris gitu. Oh, gini Mas. Jadi apa namanya? Ada namanya Wonomin Kyosunim. Apa ya, Kak? Wonomin itu apa ya? Penutur asli. Jadi memang ada beberapa profesor yang ada dari Inggris, dari Amerika, dari Kanada gitu yang ngajar. Jadi mereka ngajar bahasa Inggris tapi nanti dibarengi sama profesor yang dari Korea gitu. Jadi mungkin profesor yang dari Korea itu untuk pembukaannya, terus selebihnya untuk praktek ngomong, praktek listening itu. Dia apa pertanyaannya? Oh, anu ya, pengantarnya ya. Pengantarnya apakah bahasa Korea atau bahasa Inggris gitu ya? Mhm. Ya, Jadi sama lah kayak bahasa Korea itu kan ada cogep, junggep sama gogep ya. Sama kalau di bahasa Inggris kan ada sama basic, intermediate sama advance kan ya. Lah nanti kalau apa namanya? Kalau jurusan aslinya di bahasa Inggris itu sekitar ada 42-an lah ya. Yang Jeongung ya. Jeongung itu yang wajib diambil. Jadi kalau nggak 42 itu nggak diambil, Anda walaupun 140 sudah memenuhi 140, jadi tetap nggak bisa lulus. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada 42, kalau di bahasa Korea itu ada berapa? 42 sama. 42 Sama apa ya, 38 gitu. 38 kan? 38. Kalau di bahasa Inggris itu ada 42. Nah, itu sama. Nanti levelnya ada yang cogep. Jadi kalau yang cogep itu masih yang dominan yang jelaskan adalah profesor Korea. Jadi apa profesor yang bukan apa ya, yang bukan penutur asli lah. Jadi profesor Koreanya menjelaskan tentang materinya. Nanti tetap ada wonomin, tetap ada penutur aslinya yang masuk di penjelasan itu. Nah, semakin levelnya naik, nanti yang lebih
dominan nanti yang wonominnya, yang profesor yang asli penutur bahasa Inggrisnya. Terus sampai yang advance itu yang malah apa namanya profesor bahasa Inggrisnya terus yang menjelaskan. Atau adalah pembuka profesor bahasa Koreanya sedikit lah yang mengantarkan gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Gimana? Untuk pengajarnya nanti kan orang Korea asli gitu ya. Nah, untuk pengajarannya nanti itu apakah kita mulainya dari awal banget atau gimana? Nah, itu tergantung jenengan milihnya apa. Nanti kita kan kalau setiap kali memulai semester, jenengan kan disarankan untuk aktif di grup, nanya ke pengalaman ke seniornya. Untuk semester 1 itu baiknya kita ngambil untuk semester 1 itu baiknya kita ngambil mata kuliah apa ya gitu untuk kita pemula gitu. Gitu. Jadi misalkan untuk semester 1 jenengan mau ngambil cogep, ya berarti dijelaskan mulai dari A, I, U, E, O gitu. Cogep yang apa ya? Huruf misalkan ya huruf misalkan huruf Hangul, Giek itu keluarnya dari mana? Nien itu keluarnya dari mana? Suara nien, suara A, I, U, E, O itu seperti apa? Dari mulut mana keluarnya? Dari situ. Mungkin sebagian besar ya ada yang menilai ketika masuk kuliah tersebut, ini terlalu mudah buat saya levelnya udah misalkan junggep lah. Jenengan sudah misalkan pernah mengikuti topik, saya udah level 4. Kok saya masuk, kok saya ambil kuliah yang apa ya, ecek-ecek gitu misalkan. Nah, ada satu hal yang perlu kalian atau jenengan semua untuk pahami bahwa 140 SKS itu banyak ya. Jadi ambil saja awal-awal ini yang mudah-mudah, hitung-hitung satu untuk menggenapi 140 SKS itu tadi. Kalau jenengan sudah ngambil yang misalnya kelasnya mantep-mantep gitu ya mata kuliahnya, nanti ternyata sudah yang mantep-mantep diambil semua, ternyata masih belum 140 SKS. Mau ndak mau kan ngambil yang mudah-mudah itu untuk melengkapi 140 SKS itu. Gitu loh, Mas. Bisa diterima lah. Berarti untuk kuliahnya nanti kita ikutin alur aja ya, dari bawah dulu sampai cogep sampai ke atas gitu ya. Iya. Jadi nanti kan pokoknya di situ ada nanti ada ini untuk ilhaknyon, ini ada untuk ihaknyon, samhaknyon, sahaknyon, terus seperti itu. Nanti kan disarankan di situ. Itu yang dibukakan oleh Mas Chua itu. Ini. Itu itu ada yang ada tulisnya ilhaknyon kan itu. Ilhangyon, ihangyon kan gitu. Nah, itu kan berarti yang harus Anda ambil di tahun pertama. Misalkan tahun pertama semester 1 atau semester 2, yang penting tahun pertama lah gitu. Gitu. Nah, untuk awal-awal ini memang disarankan ya bagi kami menyarankan bagi kalian semua untuk ngambil yang levelnya mudah lah. Kenapa? Satu, biar nggak terbebani dulu dengan materi kuliah. Jadi kalian bisa belajarnya nyantai sambil memahami sistem kuliahnya. Jadi sistem kuliahnya itu seperti apa, misalkan webnya itu seperti apa, di mana kalau ngumpulin tugas, gimana caranya mendengarkan kuliah, itu kan nanti perlu penyesuaian. Jadi kalau yang diambil nanti langsung mantap, misalkan ya junggep misalkan atau gogep hanguko, berarti kan sudah mempelajari munpop yang sudah level tingkat atas. Nah itu kan misalkan berat, misalkan itu berat lah. Terus kemudian sudah di sisi lain matkulnya berat, mata kuliahnya berat, masih harus memahami sistem perkuliahannya kayak gimana. Nanti ngumpulin tugasnya gimana? Lu ini kalau nggak bisa mendengarkan kuliah dalam seminggu ini tuh, terus nantinya gimana? Kan masih Anda perlu apa ya? Perlu jogeng hada itu apa ya? Penyesuaian. Beradaptasi. Perlu penyesuaian itu. Jadi kami sarankan untuk ngambil yang mudah-mudah lah, atau ngambil satu mata kuliah yang mantep lah gitu. Satu, coba kalau pengen tahu lah kayak apa gitu bobotnya gitu, nggak apa-apa gitu.
Jadi usahakan di semester awal ini kalian itu tahu di mana letaknya. Oh kalau mau melihat nilai di sini. Oh kalau mau melihat kuliah itu di sini. Oh kalau mau melihat tugas yang harus dikumpulkan itu di sini. Gitu. Oh kalau mau melihat pengumuman itu di sini. Misalkan kalian semua yagan. Misalkan dalam ujian itu pasti yagan gitu. Oh gimana ya cara ngajukan apa namanya penundaan ujian gitu misalkan. Nanti kan banyak sekali yang perlu dipahami di semester awal ini gitu. Ya sambil jalan nggak harus di awal kalian tuh harus apa ya tahu semua nggak. Nanti sering aktif lah tanya-tanya di grup itu gimana gitu. Oh, Kurang lebihnya seperti itu mas. Oke, tambahin ya. Mm-mm. Oke. Kenapa teman-teman jangan alergi ngambil yang cogep, atau yang mudah banget gitu. Justru itu satu kesempatan buat teman-teman nabung SKS. Nabung IPK atau IP. Seperti yang saya bilang tadi kan, kalau misalkan IPK-nya di bawah 1,5, teman-teman nanti nggak bisa dapat beasiswa. Tapi kalau misalkan semakin kesini, itu kan kita mata kuliah semakin sulit ya. Soalnya kan nanti yang ilhangnyon udah diambil, mau nggak mau kita ngambil yang samahngnon, sahangnon, semakin sulit lah semakin kesini. Kalau misalkan teman-teman di mata kuliah yang ilhangnyon yang mudah-mudah ini nilainya bagus, A+ misalkan, teman-teman udah punya tabungan IPK. Jadi kalau misalkan di yang susah-susah ini nilainya kecil, nanti IPK-nya juga nggak terlalu drop lah gitu, kayak gitu. Jadi nabung IPK lah. Ya Kak, tanya Kak. Ah, gimana? Itu misalnya kita dapat nilai kecil di suatu mata pelajaran, bisa nggak diulang gitu Bisa buat dapat nilai lain? bisa. Jadi kalau pengen memperbaiki nilai itu, misalkan di mata kuliah yang semester ganjil kayak sekarang ya, di semester 1. Sekarang kan awal tahun nih, semester ganjil disebutnya kan. Kalau akhir tahun disebutnya semester genap kayak gitu. Nah, mata pelajaran ini yang muncul di semester ganjil ini nanti munculnya juga di semester ganjil. Nah, nanti teman-teman pas semester 2 belum tentu mata kuliah ini ada. Kayak gitu. Jadi kalau memperbaiki nilai berarti nanti di tahun depannya, bukan di semester depan gitu ya. Tinggal ambil lagi aja yang udah diambil di semester sebelumnya tapi nilainya jelek. Misalkan yang ini nih, kayak gini ya. Nilainya jelek gitu. Ya udah tinggal diambil lagi. C Sugang namanya nanti. Ini kan Sugang doang. Sugang Sincong. Nanti kalau misalkan udah diambil jadi C Sugang. Gitu. Tapi kalau Nah. ngulang gitu nambah SKS nggak? Nambah, tetap nambah. Maksudnya dari 140 itu. Ya, ngurangin nanti. Oh. Walaupun kita ngambil mata kuliah yang sama, itu kita tetap ngurangin SKS. Ngurangin target SKS yang 140 itu. Iya, ini teman saya kan juga berminat kuliah, cuma posisinya dia visa D2. Posisinya gimana? Dia statusnya visa apa? D2. Kode 2. Tapi dia program kuliah, sedang berkuliah juga di Busan kan. Cuma tertarik dengan S2 ya, S2 di bahasa Korea. Ya. Oh, S1. Ikut S1 itu bisa nggak? Sedangkan dia saat ini programnya tuh S2 S3 di Busan. Cuma dia Bisa, pengen masuk juga yang bisa Mas ya. bisa. Ada kok. Bisa. Contohnya Pak Tarigan. Kemarin beliau masuk di CUPS itu pas lagi S3 di Korea. Bisa. Ada beberapa yang udah kayak gitu. Kayak Mbak Rike juga kayak gitu.
nanti ada senior yang udah kayak gitu. Jadi Iya, dia lagi kuliah nih di Korea D2, bisa D2. Dia ngambil kuliah di CUPS juga bisa nggak Pak? Soalnya kan di CUPS ini kita nggak bergantung sama visa tertentu. Bahkan yang masih di Indonesia juga bisa, apalagi yang udah di sini gitu. Oke. Oh, berarti bisa ya. Iya, bisa, jawabannya bisa. Oke. Halo Mas. Ya, silakan. Iya, mau bertanya lagi Mas. Ini ngobrol-ngobrol santai nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Nah, jadi gini ya, selama kita berkuliah di University Foreigner ini ya, ada sih tidak semacam pertemuan mahasiswa atau mengadakan event-event budaya Indonesia gitu. Karena memang basicnya saya latar belakangnya pernah kuliah di Jogja, di Institut Seni gitu kan. Nah, tujuan saya ingin kuliah di sini, selain juga bisa bahasa Korea, saya juga ingin nambah relasi dalam bentuk kelompok budaya-budaya, kegiatan budaya gitu. Mana tahu ada linknya gitu loh Mas. Karena sebelumnya saya juga tanya sama Mas Wahyu kalau nggak salah. Itu katanya setiap semester tuh ada event-event seni budaya gitu. Nah, kita juga bisa berpartisipasi dalam event itu, bisa nggak sih? Atau ada wadahnya nggak? Selama Mas Jua berkuliah gitu. Kalau event yang acara kampus ada, kita juga sering ngadain Mas di acara senat. Nah, kebetulan Mas Ahwan, Hidayat Ahwan ini adalah ketua senat di CUPS ya, angkatan sekarang gitu. Tahun ini Gitu, Mas dan Ahwan. tahun kemarin juga. Jadi biasanya kita sering mengadakan yang namanya welcome party. Kalau misalkan buat nyambut mahasiswa baru yang baru masuk ke CUPS kayak gitu. Terus selain itu di CUPS juga ada yang namanya MOIM. Apa ya Mas disebutnya ya? Mas Awan, ingat nggak namanya? Ya, kalau kita di Korea nyebutnya dongari ya. Iya Dongari dongari. itu, Nah teman-teman nanti dongari itu bisa apa cari ya? di websitenya. Layar saya Ya, nanti kelihatan kita nggak? sambil kita infokan lah, nanti ada dongari ini dimulai di bulan apa, dimulai banyak kok, apa namanya, ada Kyonghom Chehom juga, ada apa ya, banyak tentang budaya-budaya Korea juga ada. Jadi nanti, tapi kebanyakan yang ikut ya teman-teman Korea gitu. Oh gitu. Kalau yang dari kita Indonesia nggak bisa ikut gitu apa gimana? Boleh, Bisa, cuman bisa. kan kebanyak mahasiswa CUF itu kan tersebar di seluruh Korea ya Mas ya. Jadi Benar. mungkin keterbatasan jarak dan waktu itu mungkin Mas. Jadi kalau yang tinggal di area Seoul ya silahkan, enggak apa-apa. Kebetulan saya di Ansan sih Mas, pabriknya. Deket. Memang sengaja Terus dekat lagi soalnya kalau biar- ada hari Sabtu itu ada mata kuliah umum. Jadi jenengan bisa menghadiri ke sana, juga sambil cari relasi-relasi. Karena memang kuliah itu apa ya, tidak hanya sekedar mencari ilmu ya, yang paling penting kan mencari relasi juga. Iya benar. Mm-mm. Oh jadi hari Jadi- Sabtu itu bisa ikut gabung kuliah Mas, kuliah umum. Boleh. Ada, Tapi tiap Sabtu. kemarin selama pandemi masih belum ada ya. Sekarang kayaknya sudah mulai dibuka ya, Mang ya. Biasa. Oh ada pengumumannya kalau nggak salah. Ada di Nanti kombinya. sambil kita Nah ini kita jenis-jenis guide, dongarinya kita Mas. guiding. Ya. Oke baik Mas. Ada bongsa, gitu. ada Oke. cuimi, ada naksul. Sport nggak ada, olahraga juga Banyak. ada ya. Oke baik. Oke Mas, terima kasih Mas. Diinfokan ya Mas ya. Oke. Ya, nanti kita update info-infonya. Siap. Silakan yang lain. Untuk Mas Edo sekarang, mohon maaf ini kerja di Ansan ya? Iya Mas, saya di Ansan. Masuk Korea tahun berapa Mas? Tahun ini? Saya baru masuk tahun 2022 bulan Agustus. Oke, siap. Nanti kalau juga ada kan kita dari Perpika ya. Perpika itu organisasi mahasiswa yang ada di seluruh Korea ya. Iya, saya juga mau dimasukin tadi sama teman sih, cuma saya udah masuk ke IMUSKA ini.
Oh, iya, jenengan iya. masuk ke IMUSKA. Iya Mas. IMUSKA itu anu ya, Muslim Korea ya. Iya ya, Muslim Korea. Pelajar Oh, Muslim di Korea. Iya Mas, Ikatan Pelajar Muslim di Korea. Ah. mm-mm. Bukannya IMUSKA itu yang anu ya, S2, teman-teman S2 ya, bukan ya? Iya, Bisa satu. Ada juga yang satu Mas. Oh, ada yang satunya juga ya. Ada yang satu. Oh, Saya yang juga cuma S2 itu tahu. apa ya? apik bukan? Oh iya udah. Banyak sih, banyak yang di Apik, kemarin iya, kan apik. kita ada pertemuan seluruh organisasi pelajar di Korea di Nah, di Daegu. Ya, ada dari IPNU, IPPNU, dari IMUSKA, dari APIK. Kalau APIK itu kumpulannya dokter-dokter itu, oh iya, benar. profesor-profesor itu. Researcher ya. Kalau yang tadi apa satu IPK apa? IPK apa tadi satu? Apik. Enggak yang IPK satu ini. Perpika. Perpika itu bisa gabung nggak sih Mas? Kita ini? Perpika itu biasanya anu ya, apa namanya? Kalau cuman kumpulan anunya aja, ketuanya. Jadi kayak ketua Perpika, ketua IMUSKA, ketua APIK itu diwadahi memang sama Pak Atase Pendidikan, Pak Gogot. Itu di satu grup, cuman yang dikumpulkan apa ketua-ketuanya aja. Tapi nanti itu kan kalau ada info-info dari organisasi-organisasi lain kan selalu di-share ya Mas ya. Kita ada grupnya. Nanti biasanya saya repost lagi ke grup kita di grup CUF. Oke, baik. Oh ya, grup CUF ini ada grup besarnya nggak sih Mas? Ini kan saya masuk baru yang grup angkatan ini, yang Camaba ini. Ada grup besarnya nggak? Ada. Nanti dimasukin ya Mas ya. Nanti ke teman-teman kalau sudah masuk grup besarnya nanti boleh keluar dari Camaba itu nggak apa-apa. Oh iya, baik. Oke. Ya, selamat siang buat semuanya. Siap. Masih Bang. Mau nanya, jadi ini saya kemarin kayak 2 semester ke belakang seperti kayak agak apa ya, salah pilih mata pelajaran dan akhirnya jelek nilainya. Terus ditambah saya nggak ada ujian, akhirnya kelewat. Ini apa ya, perbaikannya, terus tambah kan ada mata pelajaran yang macam harus diambil untuk kalau misalnya untuk dapat sertifikat tertentu macam penerjemah atau misalnya yang bahasa Korea itu kan. Ya. Saya lupa lagi ini kalau misalnya mau lihat pelajaran yang harus saya ambil di menu sebelah mana ya? Oh, saya tunjukin ya. Yang buat persyaratan itu ya? Iya. Persyaratan sertifikat. Iya. Misalnya bisa ke menu ini aja nih. Hakbu Soge terus Hangguko Hakbu ya. Nah, di sini ada Chagyokjeong atau Suryojeong. Nah, di sini ada Hangguko Gyeokjeonggong sama Hangguko Chonggong. Pilih yang Chonggong. Nah, ini mata kuliah yang harus diambil untuk mengambil Hangguko Gogop Suryojeong. Ini mata kuliahnya. Di antara sebanyak ini, Masnya bisa cuman ngambil 4 aja atau lebih. 4 atau lebih ya. Yang levelnya itu udah topik 5, 6 atau topik 6. Atau kalau dilihat dari rekomendasi tahunnya itu Samhangyeon atau Sahangyeon. Nah, ini. Kebetulan tadi kita ngejelasin ini masalah tentang sertifikat yang gitu. Nah ini untuk misal berarti anggaplah karena kesalahan saya nggak tahu 2 semester pertama mata pelajaran yang harus diambil, berarti mulai ke depannya dibiarin gitu aja atau saya mulai dari awal lagi untuk mata pelajaran yang harus dipilih? Yang udah mah udah nggak apa-apa. Berarti di semester depannya Masnya tinggal nge-track lagi.
yang sesuai jalur gitu kalau misalnya gitu. Yang direkomendasiin mana aja mata kuliah yang direkomendasiin mulai ambil satu-satu. Jangan lupa ambil Kyoyang juga ya, Iya. soalnya nanti berat kalau misalkan ditumpukin di akhir Kyoyangnya. Ini, oh ya, paling itu aja. Sudah jelas, terima kasih. Oke. Oke, yang lain gimana? Anu aja pesan sedikit untuk teman-teman yang lain, apa namanya ya, ini mohon maaf ya, karena mungkin dari keseluruhan mahasiswa yang baru ini level bahasa Koreanya mungkin ada yang berbeda-beda ya, jadi nggak masalah, nggak apa-apa, maksudnya nggak usah malu atau nggak usah apa kalau ada yang masih tidak memahami tentang apa namanya istilah-istilah yang ada di website kampus atau apalah tentang bahasa Korea, nggak apa-apa, jangan sungkan atau jangan malu, tanya aja gitu, jangan malu ya. Kalau katanya pepatah kan apa namanya, malu bertanya sesat di jalan kan ya. Terus apalagi kalau kita memasuki, ini sedikit aja ya, bukan saya apa ya, ini pesan saya aja. Jadi saya juga dapat pesan seperti itu dulu. Jadi ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas atau sebuah apa, misal ibaratkan saja kita itu adalah gelas yang kosong. Saya pun di mana-mana juga seperti itu. Bahwasanya saya memposisikan di gelas yang kosong. Anggaplah sebuah komunitas itu adalah sebuah teko, sebuah apa namanya, tempat air. Kita harus memposisikan gelas kosong itu di bawah. Kenapa? Karena supaya bisa terisi air. Kalau gelas kosong itu kita posisikan di atas, maka selamanya tidak akan bisa terisi air. Gitu. Saya pun juga masih seperti itu. Nanti kalaupun ada teman-teman mau bertanya atau tentang sesuatu yang mungkin apa ya, hanya sekedar arti kata, hanya sekedar tentang munbob yang nggak bisa dipahami, bisa kok ditanyakan di grup, nggak masalah. Ataupun teman-teman malah sebaliknya, misalkan ternyata lebih tahu banyak dari kami, nggak apa-apa. Teman-teman juga share yang diketahui teman-teman, gitu aja. Kita saling apa namanya ya, saling mengisi, belajar bersama. Jadi bagaimana kita itu cuman mewadahi bagaimana teman-teman itu bisa istiqomah belajar, bisa sampai lulus nanti gitu loh. Kita hanya mewadahi. Gitu ya. Oke. Itu aja. Yang lain. Oke, buat tadi Mas Adam ya, aku lupa. Mata kuliah yang tadi itu ya, yang terlanjur nilainya jelek, itu bisa di Sugang lagi di semester depan-depannya lagi, di tahun depan. Diambil lagi aja. Terus diperbaiki nilainya. Dan nggak usah ngulang dari awal. Fokus memperbaiki yang jelek aja. Iya, fokus buat yang jeleknya aja. Mungkin yang jelek kan satu pelajaran doang misalkan gitu. Ya udah, mata pelajaran itu aja yang diulang di tahun depannya. Oke, terima kasih. Oke. Aku kemarin juga salah ngambil mata kuliah. Oh iya, yang itu ya. Alhamdulillah masih apa ya? Masih dikasih nilai B sama Kyosunim. Intinya gini, kalau di CUPS itu asalkan kita absennya full, nggak mungkin kita dapat F. Absennya full terus ikut ujian gitu ya. Walaupun ada tugas nggak dikerjain semua, nggak mungkin kita dapat F. Kata Kyosunim kayak gitu, dan aku juga udah ngebuktiin. Kemarin nggak ngeh juga sebenarnya ada tugas gitu ya. 5 tugas aku nggak ngerjain, tapi absennya full sama ikut ujian, walaupun ujiannya jelek, dapat C, nggak dapat F gitu. Iya. Aku juga sering tanya-tanya di grup tuh, tanya aja Mas Afwan, kadang nanya yang sepele-sepele gitu. Silakan Mas Adam. Ya, mau tanya lagi. Ya silakan yang lain dulu.
Oh, kalau untuk tugas-tugasnya itu semuanya juga online ya kak ya? Oh iya, semuanya online. Tinggal di Ada nggak kayak upload bikin aja. karya tulis gitu, di print gitu? Enggak. Itu biasanya ya. Biasanya kita cuman ngerjain di Word kayak gitu terus di-upload ke website gitu aja sih. Nggak perlu di print terus dikirimin ke kampus, enggak. Gitu. Udah. Ada skripsinya juga nggak kak? Oke, iya saya belum sampaikan tadi. Ini ya, kalau untuk bahasa Korea, kita bisa ngajuin kelulusan itu kan tadi. Oke, langsung aja waktunya juga udah itu. Skripsi itu atau di CUPS itu bentuknya nanti makalah atau apa ya disebutnya Mas Awan? Karya ilmiah gitu KTA, ya. KTI. Karya ilmiah ya disebutnya. Hmm. Itu kalau kita tidak punya sertifikat topik 5 atau 6 atau sertifikat level test yang 45 poin tadi yang aku jelasin, baru kita dikasih tugas buat karya ilmiah atau sejenis skripsi kayak gitu Mas. Jadi kalau misalkan kita pas kelulusan, pas udah dapet target 140 SKS itu, kita punya sertifikat topik 4 maaf, kita punya sertifikat topik 4 minimal, kita udah bisa lulus. Jadi nggak ada skripsi lagi. Saya ralat ya topik 4. Kalau topik 5, 6 itu untuk pengajuan sertifikat yang tadi itu. Gitu. Udah kejawab. Iya kak. Kak, berarti kalau untuk dapat sertifikat topik level 4, 5, 6 itu di Korea ya kak ya? Nggak bisa di Indonesia juga. Kalau itu kan offline ya kak ya, bukan online ya? Ya, Untuk kalau dapat sertifikat topik itu bisa diambil di seluruh dunia yang ditentukan sama Korea. Termasuk Indonesia bisa. Biasanya setahun ada 2 kali ujian. Bisa cek kalau di Bandung di UPI, kalau di Jakarta di UNAS sama di mana tuh ya? Di Jogja ada di UGM, bisa dicek ke sana. Di Jakarta ada di JIX juga deh, Jakarta International Korean School gitu. Kalau mau ujian ya, ujian topik.